perempuan itu sudah hamil. Kami sempat berhubungan, masih tidak terima. Minta dia menceraikan yang muda, dia tidak mau. Sampai untuk bersentuhan aja dia tidak mau. Saya melihat Kater di warung, masih menyesali. Sebagai laki-laki tidak bisa komentar harus bagaimana. Tetapi bagaimana kita ikuti saja gambarnya. Kasus istri memotong alat kelamin suami menghebohkan warga Sumatera Selatan, tepatnya Kecamatan Bayung Lencir, Musirawas. Lisa Yati memotong alat kelamin suaminya karena merasa kecewa usai sang suami menikah dan punya anak lagi tanpa sepengetahuan istri. Malam kejadian di saat Lisa Yati mendengar pengakuan sang suami, keduanya berbaikan dan tidur di kamar seperti biasa. Pada subuh hari, Lisa bangun kemudian melaksanakan sholat subuh. Disitulah ia menangis karena merasa masih tidak menerima. Spontan ia melihat pisau Kater di warung. Lisa mengambilnya dan berlari ke kamar di saat sang suami tertidur lelap. Dan disitulah dia melakukannya. Belum kejadian itu terjadi, itu sebenarnya apa ya yang terjadi? Sebelum terjadi itu kan suami mengakui kalau dia sudah menikah lagi. Sudah menikah lagi? Iya, Pak. Malam itu sempat cekcok. Sekitar jam 8 kami cekcok. Saya minta cerai, Pak, malam itu kan. Dia tidak mau. Saya minta dia menceraikan yang muda, dia tidak mau. Dengan alasan perempuan itu sudah hamil. Malam itu Ibu tahu itu? Iya, malam itulah saya tahu. Kami cekcok sampai sekitar jam 11:30 malam. Tapi kami hanya cekcok mulut, Pak. Jam 12 malam suami meminta saya untuk menerima perempuan itu. Saya berpikir, Pak, kalau saya bercerai, bagaimana ketiga anak saya? Jangan terpaksa saya menerima, Pak, perempuan itu. Terus suami menelpon perempuan itu supaya saya berbicara dengan perempuan itu bahwa saya menerimanya. Saya telepon. Saya menerima. Selesai itu kami berdamai, Pak. Tidak ada pertengkaran. Lalu kemudian istirahat seperti itu. Kami istirahat, berdamai. Damai. Tidak ada Perasaan pertengkaran. udah tenang Ibu saat Iya. itu. Lalu Bu Lisa? Kami tidur. Sempat, Pak, maaf, kami sempat berhubungan. Setelah kami berhubungan, kami tidur kembali. Saya terbangun saat azan subuh. Saya mandi. Saya sholat. Setelah sholat, saya beres-beres warung. Di saat itu saya menangis, Pak. Masih tidak terima. Masih menyesali. Spontan saya melihat Kater di warung. Terus saya langsung lari ke kamar. Saya melakukannya. Itu spontan saja waktu melihat ada Kater di... Iya, di warung. Saat ribut malam itu sempat terbesit atau sempat ada ancaman gitu? Tidak ada. Maaf Ibu, saat Ibu melakukan itu, apakah suami terbangun atau tidak? Dia lagi tertidur pulas, Pak. Saat dia terbangun tuh, selesai saya melakukannya. Ibu sudah tidak ada di situ? Saya masih ada, Pak. Ada. Sempat dia mengejar saya sampai ke ruang tengah. Mungkin karena sakit kan. Sempat dia ngomong,
Bunda tega sama ayah katanya. Terus dia mengejar saya sampai ke dapur. Saya buka pintu dapur, saya berlari keluar, Pak. Di sana sempat dia mengejar saya sampai keluar. Di sana ada laki-laki yang mau kerja, kan motong. Dia sempat minta tolong sama laki-laki itu. Saya bilang, Kak, jangan sampai ikut campur, kataku kan. Iya, katanya saya mau kerja, kata kakak itu. Terus karena nggak ada pertolongan, dia lari ke tempat orang tuanya. Tidak jauh dari rumah? Iya. Saat itu saya nyari kesempatan untuk keluar untuk membangunkan ketiga anak saya, Pak. Sempat saya bangunkan yang paling tua, yang paling besar untuk menggendong adiknya kan. Saya bilang, ayo ke Bayung ya, kata. Sama siapa Bunda? Katanya aku ke Bayung. Minta antar sama mbah tetangga, kataku kan. Langsung, iya katanya. Dia gendong adiknya yang paling kecil, yang paling dua dipegangnya. Saya sempat ambil HP sama uang 2.400.000. Saya langsung kabur, Pak. Sama anak-anak ya? Enggak, anak-anak saya tinggalkan di tetangga. Di tetangga. Terus ibu ke Muaraenim. Ibu, maaf, hubungannya sama suami saat itu baik-baik saja sebelum kejadian ini? Baik-baik saja, Pak. Apakah ini baru pertama kali ibu tahu bahwa suami punya hubungan dengan perempuan lain? Kalau saya mengetahui itu kan dari saya hamil anak ketiga itu 3 bulan. Ada gosip itu. Ada gosip itu. Karena dalam keadaan dia kerja jauh, Pak. Kan dia kerja di Pangkalan Kerinci. Jadi saya percaya. Mungkin kan karena mungkin gosip apa-apa. Tapi setelah saya hamil 6 bulan dia pernah pulang. Dia berubah, Pak, sifatnya. Dengan saya tuh cuek. Sampai untuk bersentuhan aja dia tidak mau. Saat saya hamil 6 bulan. Sulit dibayangkan apa yang terjadi. Seorang laki-laki kehilangan kelelakiannya ya. Di mana-mana susah ngomong lah pokoknya. Ya paling-paling sebagai laki-laki waspada saja. Bagaimana bisa menyeimbangkan maksud saya menyeimbangkan keadaan. Duanya berbaikan dan tidur di kamar seperti biasa. Pada subuh hari, Lisa bangun kemudian melaksanakan sholat subuh. Disitulah ia menangis karena merasa masih tidak menerima. Spontan ia melihat pisau cutter di warung. Lisa mengambilnya dan berlari ke kamar di saat sang suami tertidur lelap. Dan disitulah dia melakukannya.